Ya, lalu untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi wisata, kita sudah terhubung dengan reporter Christopher Immanuel di Taman Impian Jaya Ancol dan juga ada rekan Arga Dumadi di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Ya, kita ke Arga dulu yang berada di Jogja. Arga, bagaimana suasana terkini pada akhir pekan di Kebun Binatang? Ya, Agida dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa hampir 1 minggu masa uji coba pembukaan objek wisata di Yogyakarta diberlakukan. Pada hari ini Gembira Loka Zoo ini tetap terlihat cukup sepi begitu pemirsa. Informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola sendiri pada hari Senin hingga Kamis kemarin saja, jumlah total dari pengunjung kebun binatang ini hanya mencapai 150 orang, di mana rata-rata kunjungan per hari hanya sekitar 30 hingga 40 orang saja. Dan pada hari Jumat kemarin libur dan hari Sabtu ini kembali dibuka, namun juga situasi yang sama tetap terjadi begitu. Walaupun memang setiap harinya sebenarnya ada 200 hingga 300 pengunjung yang datang, hanya saja mengingat adanya pemberlakuan peraturan-peraturan ataupun persyaratan yang ditetapkan untuk para pengunjung yang akan masuk ke wilayah ini, maka rata-rata hanya 30 hingga 40 orang saja yang masuk ke dalam kebun binatang Gembira Loka ini. Salah satu aturan yang cukup memberatkan ini adalah adanya larangan anak usia 12 tahun untuk masuk ke area kebun binatang ini. Mengingat untuk Gembira Loka Zoo sendiri ini sasaran utamanya adalah anak-anak begitu. Hingga hari ini juga dari pihak pengelola sendiri masih menunggu kebijakan ataupun juga evaluasi dari pemerintah untuk kedepannya akan seperti apa. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, suasana di Gembira Loka Zoo Yogyakarta masih terpantau sepi. Lantas bagaimana situasi terkini di ibu kota? Kita akan menyapa Christopher Immanuel di Ancol. Christo, bagaimana suasana di sana? Ya, selamat siang Agita dan pemirsa. Memang untuk suasana atau keramaian yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol memang sejak pagi tadi berdasarkan pengamatan kami juga masih terpantau kondusif, di mana memang untuk memasuki kawasan wisata Ancol ini sudah mulai diterapkan sistem ganjil genap. Ini sedianya sejak kemarin hari Jumat tanggal 17 September sudah mulai diterapkan ganjil genap untuk memasuki kawasan wisata Ancol. Di mana memang untuk para pengunjung yang hendak memasuki kawasan wisata Ancol, nomor polisi plat kendaraannya harus sesuai dengan tanggal mereka melakukan kunjungan. Dan memang untuk penerapan dari ganjil genap sendiri dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk bagi pengunjung yang memang kedapatan tidak sesuai nomor polisi dengan tanggal mereka melakukan kunjungan, nantinya akan diputar balik oleh petugas ataupun nanti disediakan kantong parkir yang ada tersedia di Pantai Karnaval Ancol untuk kemudian nanti disediakan bus untuk menuju ke beberapa titik yang ada di wilayah Ancol. Namun memang sejak pagi tadi berdasarkan pengamatan kami untuk wilayah Ancol ini masih terpantau kondusif dikarenakan juga memang wahana-wahana yang ada memang belum dibuka secara sepenuhnya, dan juga area pantai di kawasan Ancol ini tidak boleh dibuka untuk umum, sedangkan hanya boleh digunakan sebagai sarana fasilitas berolahraga saja. Dan untuk memasuki kawasan wisata Ancol ini, para pengunjung diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin minimal untuk dosis pertama, dan kemudian juga harus melakukan reservasi 1 hari menjelang kedatangan atau kunjungannya ke kawasan wisata Ancol. Jika memang nanti pengunjung tidak dapat menunjukkan bukti vaksin atau tidak melakukan reservasi terlebih dahulu, nantinya juga tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah Ancol. Untuk sementara demikian, Agita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Christopher Immanuel laporan langsung dari Ancol, Jakarta, dan tadi ada Arga Dumadi laporan langsung dari Jogja.